Kita pernah melihat tentunya ada seorang yang sholat menggendong bayi atau menggendong anaknya yang masih di usia membutuhkan pampers, dan dia memang pakai pampers ketika sholat tersebut, anak tersebut. Bagaimana hukumnya sebenarnya sholat tersebut? Apakah boleh atau tidak? Jawabannya ada dua masalah dalam hal ini. Pertama adalah hukum sholat menggendong anak dan hukum sholat menggendong anak yang terdapat di dalam pampersnya najis. Yang pertama, sholat dalam keadaan menggendong anak, ini hukumnya boleh dengan dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam hamala umamata wa huwa yusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggendong cucunya bernama Umamah, putrinya Abul As radhiyallahu taala anhu, ketika salat. Ini hadis riwayat Imam Ahmad menunjukkan dengan jelas bahwa menggendong anak sambil salat itu boleh, dan ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah menggendong anak dalam keadaan pampersnya itu basah karena kencing atau ada kencing najis di dalamnya. Ini yang paling urgent kita ketahui. Menurut pandangan para fuqaha, khususnya fuqaha dalam mazhab Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwasanya tidak sah hukum salat seseorang yang membawa najis dengan sengaja. Kasus-kasusnya sekarang dia salat membawa anaknya yang dalam keadaan pampersnya terisi najis, artinya salatnya membawa najis. Sama halnya dia salat membawa najis yang ada di badannya sendiri, dan salat seperti ini bisa tidak sah. Tapi kan pakai pampers Pak Ustadz, lo bagaimana? Mereka mengatakan bahwa pampers di sini dia bukanlah kantong natural untuk tempat najis. Dia adalah bawaan eksternal dan tidak tertutup. Itulah yang menjadikan kemudian sholat tersebut disamakan dengan sholat seseorang yang bawa najis. Beda halnya dengan sholat seseorang yang membawa binatang. Dia sholat sambil menggendong binatang, misalnya kucing. Bagaimana hukumnya? Sah kata ulama sholatnya. Lalu bagaimana dengan najis dan kotoran yang ada dalam perut kucing tersebut? Mereka mengatakan itu tidak dianggap sebagai membawa najis di dalam sholat, karena najis tersebut ternyata dia berada dalam kantong yang natural yang ada dalam perut kucing tersebut. Jadi seolah-olah dia juga sholat sendiri, tapi ada najis dalam perutnya si orang yang sholat ini. Begitu keadaannya. Berbeda dengan pampers. Pampers ini tidak natural. Dia eksternal dari luar, dan sehingga dihukumi oleh mereka seperti orang yang membawa najis ketika sholat. Dari itu kita hindari, ikhwah, saudara-saudaraku, sholat menggendong anak. Sebelum kita cek terlebih dahulu apakah pampersnya kering ataukah basah, supaya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterima di sisinya. Wallahu a'lam.